Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik, bertemu lagi dengan Ustadz di pelajaran sejarah Islam ya hari ini, Masya Allah. Gimana kabar adik-adik semua? Harap adik semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu menjaga kita dan memberikan kita selalu kesehatan. Amin. Nah, sebelum kita masuk ke pelajaran, langkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu ya. Membaca doa bersama-sama dimulai. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Alhamdulillah, mari kita masuki pelajaran kita hari ini. Apa pelajaran kita hari ini? Yaitu di pelajaran ketiga atau bab ketiga yang berjudul penentangan dan permusuhan kafir Quraisy. Nah, setelah Rasulullah SAW diperintahkan untuk berdakwah secara terang-terangan. Nah, setelah itu kafir Quraisy, banyak orang-orang yang kafir dari kalangan Quraisy tidak suka dengan apa yang Rasulullah SAW bawa. Jadi kafir Quraisy menentang dan memusuhi Rasulullah. Sebelum kita masuk ke pelajaran kita hari ini, ada sedikit kompetensi dasar hari ini. Apa saja kompetensi dasarnya? Yaitu yang pertama, menyebutkan bentuk-bentuk permusuhan kafir Quraisy dalam menghalangi dakwah Islamiyah. Jadi apa saja bentuk-bentuknya permusuhan yang kafir Quraisy lakukan kepada umat Islam di saat itu akan kita bahas. Dan yang kedua ada menyebutkan sahabat-sahabat Nabi yang mengalami siksaan dari kafir Quraisy. Jadi ada dari kalangan sahabat yang sangat-sangat memegang teguh yaitu agama atau ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, yang mana di saat mereka memegang teguh, kafir Quraisy menyiksa mereka. Jadi sahabat saja, insya Allah kita akan bahas di pelajaran hari ini. Dan yang ketiga, menyebutkan model-model siksaan dari kafir Quraisy terhadap kaum muslimin. Insya Allah kita akan pelajari kompetensi dasar yang tiga ini di hari ini. Pelajaran yang pertama yaitu bentuk-bentuk permusuhan kafir Quraisy pada musim haji. Nah, musim haji merupakan hajatan besar bagi suku Quraisy karena berbagai utusan dari seluruh Jazirah Arab akan datang mengunjungi Mekah. Nah, di saat itu orang kafir Quraisy bersepakat untuk mengeluarkan atau menyatakan resmi kepada jamaah haji yang datang ke Mekah untuk tidak mendengarkan dakwah Nabi Muhammad SAW. Jadi kafir Quraisy ketika musim haji datang, kafir Quraisy memerintahkan kepada orang-orang yang melaksanakan haji waktu itu untuk tidak mendengarkan apa yang diucapkan atau apa yang didakwahi dari Nabi Muhammad SAW. Mereka berkumpul di tempat Walid bin Mughirah, seorang yang dituakan dan dimuliakan di kalangan mereka. Walid bin Mughirah ini adalah salah satu pemuka kafir Quraisy. Untuk membicarakan masalah tersebut, mereka mengusulkan untuk memberikan gelar yang buruk kepada Nabi Muhammad seperti seorang dukun, orang gila, penyair, penyihir, dan berbagai gelar buruk lainnya. Akhirnya Walid bin Mughirah menyampaikan pendapatnya, kemudian menjadikan kesepakatan yaitu mengatakan bahwa Muhammad adalah seorang penyihir, bahwa perkataan menyerupai sihir, bisa memisahkan seseorang dengan bapaknya, saudaranya, istri dan kerabat dekatnya. Nah, di sini Al-Walid bin Mughirah yaitu pemuka Quraisy menyatakan atau memberitakan kepada orang-orang yang sedang haji pada waktu itu, di tahun itu, bahwasanya jangan mendengarkan apa perkataan Nabi Muhammad, yang mana Nabi Muhammad adalah seorang yang penyihir, seorang dukun, dan sebagainya. Semua orang yang hadir dalam pertemuan tersebut menyepakati dan mulai menjalankan kesepakatan mereka. Kemudian mereka duduk di pinggir jalan yang dilalui manusia untuk memberi peringatan tentang bahaya Muhammad dan pengikutnya. Namun, dengan demikian, semakin
Dengan demikian, walaupun Nabi Muhammad diperlakukan seperti itu, Nabi Muhammad tetap sabar, dan bahkan nama Nabi Muhammad tersebar luas di seluruh Jazirah Arab. Jadi dalam pelajaran ini, bentuk-bentuk permusuhan kafir Quraisy pada musim haji ada dua, yaitu yang pertama, memerintahkan jamaah haji untuk tidak mendengarkan perkataan atau dakwah Nabi Muhammad SAW. Ini adalah bentuk permusuhan yang pertama di pada musim haji oleh kafir Quraisy. Yang kedua, mereka kafir Quraisy membuat gelar yang buruk kepada Nabi Muhammad seperti tukang sihir, orang gila, dukun, penyair, dan gelar-gelar. Kita lanjutkan ke pelajaran kita. Yang kedua yaitu bentuk-bentuk permusuhan kafir Quraisy setelah musim haji. Setelah musim haji, Nabi Muhammad SAW semakin giat berdakwah, sedangkan kaum musyrikin semakin keras menghalangi, semakin keras memusuhi Nabi Muhammad. Adapun cara-cara mereka memusuhi Nabi Muhammad, yang pertama yaitu menghina, mengejek, dan mengolok-olok Nabi dan kaum muslimin. Jadi waktu itu orang-orang kafir Quraisy semuanya mengejek Nabi Muhammad, menghina kaum Nabi Muhammad. Dan yang kedua ada mencemarkan nama baik dan menebarkan tuduhan dusta kepada Nabi Muhammad SAW. Orang-orang kafir Quraisy tidak hanya mengejek, tidak hanya menghina, akan tetapi menuduh, mendustakan, menebarkan berita bohong bahwasanya Nabi Muhammad adalah orang yang tidak baik, mencemarkan nama Nabi Muhammad. Dan yang ketiga ada membuat tandingan Al-Quran dengan dongeng-dongeng orang terdahulu. Agar apa? Agar manusia lalai dan meninggalkannya. Jadi orang kafir Quraisy membuat tandingan atau membuat semisal dari Al-Quran yang mana isinya itu dongeng-dongeng orang terdahulu, yang untuk membuat orang-orang yang mendengarkannya dapat lalai atau meninggalkan Al-Quran. Dan yang keempat, mengajukan penawaran untuk mempertemukan Islam dan tradisi jahiliyah mereka. Nah, mereka berkata, "Wahai Muhammad, mari kita menyembah apa yang kami sembah, dan kami akan menyembah apa yang kamu sembah, sehingga kita bisa saling bersatu dan engkau pemimpin kami." Lalu Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya di dalam surah Al-Kafirun yang berbunyi, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. La a'budu ma ta'budun. ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. Artinya, katakanlah wahai Muhammad kepada mereka, wahai orang-orang kafir, aku tidak akan menyembah apa yang kalian sembah, dan kalian bukan penyembah Tuhan yang aku sembah. Aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kalian sembah, dan kalian tidak pernah pula menjadi penyembah Tuhan yang aku sembah. Bagi kalian agama kalian, dan bagiku agamaku. Nah, mereka menawarkan, orang-orang kafir itu menawarkan untuk bergantian untuk menyembah Tuhannya. Nah, seperti ini Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad SAW menolaknya. Yang selanjutnya ada apa? Yang kelima, mengganggu dan menyiksa baik lisan maupun fisik kepada Rasulullah dan kaum muslimin. Banyak sekali waktu itu kaum muslimin, bahkan Rasulullah SAW disiksa dari perkataan maupun kelakuan. Mereka mengejek, mereka mungkin melempari batu kepada Rasulullah, dan yang paling keras dalam permusuhan atau yang paling keras membenci Rasulullah dan kaum muslimin adalah Abu Jahal, paman beliau sendiri yaitu Abu Lahab dan istrinya Ummu Jamil. Sungguh Allah telah mengancam mereka dengan azab yang pedih.
Nah, di sini istri Abu Lahab Ummu Jamil tidak salah sengitnya memerangi Rasulullah. Dia pernah memasang duri di jalan yang dilalui Nabi dan di depan pintu rumah beliau pada malam hari. Di sini istrinya, paman Nabi pun memusuhi keponakannya, yaitu Nabi Muhammad. Begitu pula apa yang dilakukan oleh Uqbah bin Abu Mut'ih yang mencekik Rasulullah dengan sangat kuat ketika beliau sedang sholat. Pada kesempatan yang lain, dia juga meletakkan kotoran unta di punggung Rasulullah ketika beliau sedang sujud. Gangguan dan siksaan orang-orang kafir Quraisy kepada Rasulullah semakin menjadi-jadi. Mereka pernah memukuli Nabi hingga terjatuh ke tanah, dan di lain kesempatan mereka juga memukuli Nabi hingga belum berdarah. Walaupun Nabi Muhammad SAW disiksa dengan pedihnya, akan tetapi Nabi Muhammad tetap bersabar. Kenapa? Karena bersabar akan membuahkan hasil yang besar. Allah akan menjanjikan kepada Nabi Muhammad yaitu sebuah kemenangan. Dan gangguan dan siksaan tersebut tidak berarti bagi Rasulullah, karena beliau memiliki kepribadian yang kuat, teguh di atas kebenaran yang berwibawa, dan dihormati setiap orang di setiap orang. Di samping itu, beliau masih mendapat perlindungan dari Abu Thalib, orang yang paling disegani dan dihormati di Mekah. Dan tetapi bagi kaum muslimin yang lemah, siksaan tersebut terasa berat dan pahit. Nah, di sini banyak sekali orang-orang kafir Quraisy menampakkan ketidaksukaannya kepada Rasulullah. Banyak dari mereka yang menghina, bahkan ada yang meletakkan kotoran unta ke badan Nabi di saat Nabi sedang sholat. Alangkah buruknya mereka ini ya. Nah, kita lanjutkan pelajaran kita. Sahabat-sahabat Nabi yang disiksa oleh kaum Quraisy. Di samping Nabi Muhammad SAW disiksa, mereka juga menyiksa sahabat-sahabat Nabi. Mereka menyiksa orang-orang yang masuk ke dalam Islam. Contohnya yang pertama yaitu ada Bilal bin Rabah, yang mana budak Umayyah bin Khalaf ini diikat lehernya. Jadi Bilal bin Rabah diikat lehernya, lalu diarak keliling Mekah, didera dengan tongkat, dijemur di bawah terik matahari, tidak diberi makan, dan pundaknya ditindih dengan batu besar di tanah lapang yang panas. Tetapi iman tetap kokoh di atas, dan dia terus mengatakan Ahad, Ahad, yaitu yang artinya Allah Maha Esa, Allah Maha Esa. Jadi Bilal bin Rabah ini disiksa oleh majikannya. Bilal bin Rabah ini adalah seorang budak yang masuk Islam dan disiksa oleh majikannya dengan apa? Diikat dia dengan tongkat, lalu dikelilingkan di kota Mekah, dijemur di terik siang matahari, bahkan ditaruh batu besar di atas tubuhnya, yang mana di siang hari terik matahari sangatlah menyengat. Akan tetapi Bilal bin Rabah tetap bersabar. Bahkan Bilal bin Rabah mengatakan Ahad, Ahad, yang artinya Allah Maha Esa, Allah Maha Esa. Yang kedua ada Ammar bin Yasir dan kedua orang tuanya. Nah, di sini Ammar bin Yasir disiksa oleh kaum Quraisy, kaum kafir Quraisy, bahkan kedua orang tuanya juga disiksa. Pada orang-orang kafir Quraisy menyeret Ammar bin Yasir dan kedua orang tuanya ke tengah padang pasir yang panas, lalu mereka menyiksanya. Yasir meninggal dunia dalam penyiksaan itu, sementara ibu Ammar, Sumayyah, ditikam Abu Jahal dengan menggunakan tombak hingga meninggal dunia. Dialah wanita pertama yang mati syahid dalam Islam, sedangkan Ammar yang masih hidup harus menghadapi penyiksaan yang lebih menyakiti lagi. Sebuah batu yang panas diletakkan di dadanya, sebagian tubuhnya yang lain dibenamkan di dalam pasir yang panas membara. Lalu di saat itu Rasulullah SAW mengatakan, Sabrun ala Yasir fa inna mau'idakumul jannah. Sabarlah wahai keluarga Yasir. Sesungguhnya tempat yang sudah dijanjikan bagi kalian adalah surga. Masya Allah.
bagaimana teguhnya Yasir dan keluarganya. Bagaimana teguhnya mereka memegang agama yang dibawakan Nabi Muhammad SAW. Walaupun mereka disiksa dengan siksaannya sangat-sangat pedih, mungkin saja waktu itu ia berpindah agama lagi ke agama jahiliyah. Dia akan dilepaskan, dia tidak disiksa lagi, tetapi dia tetap memegang teguh ajaran Nabi. Yang mana dengan demikian Nabi Muhammad menjaminkan Yasir dan keluarganya itu sebuah surga. Balasan yang di atas balasan yang nikmat, yaitu surga ya Allah Subhanahu wa taala yang akan janjikan kepada Yasir dan keluarganya. Dan yang ketiga ada Khabbab bin al-Arat. Orang-orang kafir Quraisy mencengkram rambutnya si Khabbab bin Arat, lalu menariknya dengan keras, membalikan tali di lehernya dan melentangkan ke pasir yang panas hingga beberapa kali. Jadi si Khabbab bin Arat ini disiksa dengan apa? Dijambak rambutnya, lalu diikat lehernya. Saat diikat lehernya, dijatuhkan kepalanya ke dalam pasir, ke atas pasir, lalu diangkat lagi, dijatuhkan lagi di atas pasir, diangkat lagi, dan segitu terus, dan begitu terus. Kemudian mereka meletakkan sebuah batu di atas tubuhnya hingga dia tidak mampu lagi untuk berdiri. Setelah dibekam kepalanya di atas pasir, diulang-ulang, kafir Quraisy tidak puas dengan itu. Orang-orang kafir meletakkan batu yang besar kepada di atas badannya si Khabbab bin al-Arat, yang mana menyebabkan si Khabbab ini tidak mampu lagi untuk berdiri. Yang keempat ada si Utsman bin Affan, yang mana Utsman bin Affan sahabat Nabi ini diasapi dalam tikar yang menggulung tubuh beliau oleh pamannya sendiri. Jadi waktu itu Utsman bin Affan telah memasuki Islam dan pamannya masih termasuk orang kafir. Ketika itu pamannya si Utsman bin Affan ini, sahabat Nabi, meletakkan Utsman di dalam tikar, lalu digulung tikar itu. Setelah itu tikar itu dibakar di bawahnya, yang mana tikar itu menjadi panas. Akan tetapi di sini sahabat-sahabat yang disiksa ini tetap bersabar di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Lalu ada siapa lagi? Ada Mus'ab bin Umair, yang dimana Mus'ab bin Umair ini adalah yang dulunya adalah keluarga yang sangat kaya raya. Orang tuanya adalah orang yang kaya, saudagar yang besar. Karena ia memeluk Islam, memeluk agama Allah, jadi diusir oleh orang tuanya dan meninggalkan keluarganya yang kaya raya. Nah, dilihat ini bagaimana sahabat Nabi sangat-sangat teguh dalam pendirian, yang mana ia mampu meninggalkan kekayaan dunia untuk apa? Untuk memegang akhirat, untuk memegang janji Allah Subhanahu wa taala, yang mana apabila seseorang beriman kepada Allah, maka Allah akan memasukkan ia ke dalam surganya. Dan di keenam ini yang terakhir ada Suhaib bin Sinan Ar-Rumi, yang mana si Suhaib bin Sinan Ar-Rumi ini disiksa dengan siksaan yang sangat-sangat pedih, yang mana siksaan tersebut saking kerasnya kafir Quraisy ini menyiksa si Suhaib hingga ingatannya si Suhaib ini menjadi hilang. Bagaimana bisa membayangkan bagaimana siksaannya orang kafir ini yang menyebabkan Suhaib ini hingga hilang akalnya. Nah, ini beberapa contoh sahabat Nabi yang mendapat siksaan dari kafir Quraisy yang disebabkan keislaman mereka. Masih banyak kaum muslimin yang lain yang mengalami siksaan yang mengerikan. Bahkan sahabat yang mulia yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, orang yang pertama kali masuk Islam dari kalangan laki-laki, apabila ia mendapati
atau melihat budak yang disiksa oleh tuannya disebabkan masuk Islam, maka beliau radhiyallahu anhu, yaitu Abu Bakar As-Siddiq, membelinya kemudian memerdekakannya. Allah Subhanahu wa taala pun menyelamatkan mereka dari perbudakan, dari siksaan kafir Quraisy melalui kebaikannya Abu Bakar radhiyallahu anhu. Nah, di sini adik-adik kita bisa lihat bagaimana perjuangan kaum terdahulu, perjuangan Rasul kita, Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya, perjuangan mereka untuk menyebarkan luas agama Islam ini. Mereka disiksa, bahkan ada yang disiksa sampai ingatannya hilang. Bahkan Nabi Muhammad yang orang mulia pun disiksa, dilempari batu, diletakkan kotoran unta di atas tubuhnya di saat Nabi Muhammad sedang sholat. Betapa kejinya orang-orang kafir Quraisy terdahulu. Dan kita sebagai umatnya Nabi Muhammad seharusnya bersyukur atas apa yang mereka bawa. Atas apa Nabi Muhammad dan sahabat Nabi memperjuangkan agama ini dari gelapnya jahiliyah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat Islam yang kita terima. Pelajaran kita hari ini kita telah usai. Sebelum Ustaz mengakhiri pelajaran kita hari ini, Ustaz akan memberikan tugas hari ini, yaitu mengerjakan pilihan ganda halaman 23 sampai halaman 24. Jadi di situ ada 5 saja. 5 pilihan ganda. Silakan dipilih mana yang benar. Ingat, di saat menjawab, teliti dalam menjawab ya. Dan Ustaz ingatkan sekali lagi, setelah mengerjakan, dikumpulkan ke Telegram. Jangan ke WA Ustaz ya, ke Telegram. Yang mana yang kemarin-kemarin nomornya sudah saya berikan. Ke Telegram adik-adik ya. Jika ada yang mengirimnya ke WA, saya tidak akan menilainya. Alhamdulillah, kita hari ini telah usai. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.